Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang kampung tapi saya loh. mana kamu tadi Pandeglang sama nanti aja. tanggal 14-nya. Datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Kosim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang, warga Kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung saya melihat ada tempat ibadah, dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, terus, iya, supirnya. Oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Yesus, hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa, dalam nama Yesus, Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus. Anak dan Roh Kudus, manusia lepas dia dalam nama Yesus. Oh, masalah segalanya dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Selama bulan April 2024 ini, banyak sekali cobaan yang menghampiri umat muslim, terutama umat muslim di Indonesia dan juga wilayah Banten ya teman-teman. Kita ketahui, baru-baru ini viral, pendeta Gilbert Lumondong yang melecehkan sholat dan juga zakatnya umat muslim. Dia membandingkan antara zakat dan juga perpuluhan yang dia kutip di gereja. Dia membuat seakan-akan bahwa fasilitas yang ada di kekristenan itu jauh lebih baik daripada Islam yang duduk di lantai, dia bilang ya. Bahkan juga ibadahnya susah, harus cuci tangan, banyak aturan dan sebagainya. Padahal statement Gilbert Lumondong sendiri itu melecehkan kekristenan, membuat seakan-akan agama Kristen ini adalah agama yang bisa dibayar, agama yang bisa negosiasi dengan Tuhan. Dengan ngasih duit lebih banyak, maka ibadahnya dipermudah. Dengan ngasih duit lebih banyak, maka Anda auto surga dengan cara yang paling simpel. Seminggu sekalipun sudah bisa masuk surga, yang penting kasih perpuluhan. Ini benar-benar hal yang memalukan ya. Dengan membandingkan sesuatu yang jelas perintah Tuhan, yaitu sholat, dengan cara ibadah yang sampai detik ini, kalau kita tanya sama teman-teman sebelah, mereka juga bingung. Mereka juga tidak tahu siapa yang memulai cara ibadah dengan nyanyi-nyanyi, dan juga ya kita tahulah cara ibadahnya seperti apa. Bahkan ada yang sampai ya seperti yang kita tampilkan di video-video teman-teman. Ada beberapa yang melakukan itu. Ini kita sebut oknum-oknum lah yang bermasalah ya, bukan secara total. Karena setahu saya nggak semua gereja melakukan ibadah seperti itu, loncat-loncat dan sebagainya. Oke. Dan itu dari Gilbert Lumondong ya teman-teman. Gilbert Lumondong ya. Dan baru-baru ini viral lagi, seorang wanita bernama Lucy Daiva. Lucy Daiva ini adalah murid dari pendeta Blukusuntur, Saifuddin Ibrahim, yang saat melakukan pelayanan di kota Serang, ya, kota Serang yang ada di Banten kemarin, dia membuat video yang viral, di mana di video tersebut, dia mengatakan bahwa kota Serang sekarang banyak gereja, banyak sekali gereja-gereja. Di sepanjang jalan ini sudah ada berapa itu gereja gitu. Dia ingin menggambarkan bahwa di kota Serang pertumbuhan Kristen begitu kencang. Banyak orang-orang yang memilih untuk menjadi Kristen. Itulah gambaran yang ingin dia sampaikan. Di sini saya ingin katakan bahwa Polikarpus ini sangat tidak konsisten ya. Di satu sisi mereka bilang pembangunan gereja susah. Kami dipersulit, nggak dikasih bangun. Tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa banyak gereja. Jadi yang benar yang mana ini? Ini kan kontradiksi. Di satu sisi bilang susah bangun, tapi di satu sisi lagi memuji. Mengatakan banyak gereja, memamerkan banyak gereja. Walaupun nggak jelas ya. Dia cuma ngomong tanpa ada bukti. Terus nunjuk rumah tanpa jelas bahwa itu gereja atau bukan. Video tersebut viral teman-teman. Dan memang dari beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu disebarkan. Saya juga mendapati video tersebut dari beberapa orang sekaligus. Bukan hanya 1-2, tapi memang banyak dan mempertanyakan kepada saya. Bahkan ada yang bilang, kalau ada waktu mainlah ke sana bang. Coba dicek. Kan itu ada nama gerejanya. Coba dicek alamat jalan tersebut. Saya bilang, nantilah kalau ada waktu. Karena memang kota Serang ke tempat Jakarta ya, ke tempat saya juga nggak gitu jauh. Kan kita tinggal lewat tol ya. Lewat tol langsung masuk kota Serang. Cuman saya bilang nanti, dan karena saya juga tidak tahu kondisi di sana, ya saya no comment. Ya saya no comment, tapi beberapa yang WA saya itu adalah orang yang tinggal di sana, dan mereka menggambarkan dan mengatakan bahwa tidak ada gereja sebanyak yang mereka bilang. Karena Banten itu daerah yang sangat Islam. Bahkan kota Serang itu adalah kota santri. Ya, kota santri. Dan kalau kita lihat data yang ada di kota Serang, itu memang 97,87 itu Islam. Kristen 1,75 yang Protestan, 1,32. Ditotalin kurang lebih 3%. Hanya 3% gitu. 1,75 semua Kristen. Protestan 1,32, Katolik 0,4. Ya, Katolik 0,4 digabungin ini 2, 1,7. Jadi seluruh Kristen itu cuma 1,7 ya. Tidak sampai 2%. Ini biar teman-teman tahu. Karena memang di wilayah Banten Islamnya sangat kuat. Sangat kuat. Dan kita sangat bersyukur ya,
melihat teman-teman yang gironya luar biasa, bahkan di sana tuh banyak sekali ponpes. Sepanjang wilayah Banten tuh banyak sekali ponpes-ponpes yang bagus, yang luar biasa. Oke, ini kejadian kedua. Terus kita juga ingat, 2 minggu yang lalu, ya ini lebih tepatnya untuk wilayah Banten sendiri, ada seorang ustadz yang dikeroyok oleh beberapa orang yang notaben yaitu dari satu suku, dan itu agamanya juga kita tahu lah, ya, agamanya apa. Jadi seorang ustadz itu dikeroyok, dan ini sempat viral, dan alhamdulillah cepat diredam. Karena jangan sampai ini melebar, jadi keributan antar suku. Takutnya ini kan jadi keributan sarah. Jadi alhamdulillah ini cepat beres ya. Seorang ustadz di Kabupaten Pandeglang itu dikeroyok oleh karyawan bank keliling, atau kita bilang koperasi, ya, koperasi yang pinjam 4 bayar 7 itu, yang sobek-sobek. Nah, kita tahulah itu pelakunya dari siapa. Dan pelakunya juga alhamdulillah sebagian sudah ditangkap, dan hal ini sudah beres dengan adanya perdamaian. Ya, adanya perdamaian, para ataupun organisasi Batak yang ada di Banten langsung menjumpai beberapa ustadz-ustadz, ulama-ulama karismatik yang ada di sana, dan langsung mengambil sikap. Ya, ini sudah selesai, tapi ini juga adalah salah satu hal yang melukai umat muslim di bulan April ya. Kita bisa lihat ini kejadian juga di bulan April, di awal April, oke? Jadi kalau kita lihat nih, Banten kena kejadian cukup banyak, teman-teman. Khusus Banten ya. Pandeglang itu wilayah Banten juga. Ya, wilayah Banten, di mana ibu kota Banten itu kan Serang, ibu kota provinsinya. Jadi di Serang sendiri kita lihat bagaimana ya Lucy Daiva itu membuat video hoax, membuat berita bohong, yang akhirnya membuat dia harus bermasalah dengan hukum. Ya, dia harus bermasalah dengan hukum. Terakhir, gereja tempat dia pelayanan dipanggil oleh masyarakat untuk mempertanyakan, untuk dimintai pertanggungjawaban. Kenapa ada wanita yang pelayanan di tempat kalian mengklaim bahwa di sini banyak gereja. Akhirnya dikontaklah si Lucy Daiva, dipanggil, disuruh klarifikasi. Setelah klarifikasi, Lucy Daiva mengaku bahwa dia ditipu. Ya, dia dibohongin, dikasih informasi bohong oleh temannya yang murtadin yang bernama Kosim. Ya, si Kosim yang laki-laki itu salah satu Polycarpus juga, sering muncul di komal-komal juga. Jadi memang Polycarpus ini sering sekali melakukan pembohongan publik, teman-teman. Kita bisa lihat channel-channel Polycarpus itu sering sekali membuat pembohongan publik. Berita diputarbalikkan. Selalu mencoba memfitnah Islam. Selalu beritanya, banyak yang murtad, begini begitu, rupanya tidak ada. Orang mandi di sungai, mereka bilang dibaptis. Itu luar biasanya mereka. Video dan foto orang mandi di sungai, mereka bilang itu dibaptis. Saking depresinya mereka itu untuk menjatuhkan Islam ya. Bahkan nanti Uniriva dibilang hamil lah, Uniriva kena azab lah, saya dibilang sudah meninggal. Ya, saya dibilang sudah meninggal, dan begitu saya temui orang-orang yang buat video tersebut, nggak ada satupun yang minta maaf. Mereka bilang, ya anggap aja lah, ya kita kan sudah sama-sama tahu, udahlah jangan dibahas lagi. Luar biasa ya, tidak ada permintaan maaf, tapi cuman dilewatkan begitu saja. Itulah Polycarpus, teman-teman. Karena bagi mereka kalau minta maaf, artinya mereka kalah. Sama seperti Gilbert, mencium tangan Pak Yusuf Kalla, itu langsung digoreng berjilid-jilid sama channel Polycarpus. Apa mereka bilang? Mereka bilang artinya, pendeta Gilbert Lumondong itu mengaku kalah. Dan mereka marah sekali. Mereka tidak terima seorang Gilbert Lumondong mencium tangan Pak Yusuf Kalla. Mereka bilang itu sangat miris lah, memalukan, dan sebagainya. Nah, inilah Polycarpus. Udah salah, mereka pantang untuk meminta maaf. Kayak ini contoh ya. Miris negara Indonesia. Gilbert Lumondong cium tangan. Cium tangan ya. Diproblemkan. Dan ini digoreng di semua channel-channel Polycarpus. Mereka marah karena cium tangan ini. Padahal ini bentuk kesopanan. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang nggak bisa diterima. Karena bagi mereka kita salah pun kita harus lawan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh lemah. Polycarpus harus berani untuk melawan Islam. Apapun ceritanya. Ya, kita lihat. Mereka tuh sering sekali membuat berita yang kontradiksi antar mereka sendiri. Ya, padahal kalau kita lihat, baru 1 tahun yang lalu,
ya, 1,5 tahun yang lalu lebih tepatnya, ya, saat di Cilegon itu terjadi penolakan pendirian gereja karena warga di sana tidak mau, ya, tidak memberikan izin pendirian gereja, ya, karena memang nggak ada jemaatnya di situ, nggak ada jemaatnya, tapi mereka mau dirikan gereja di kota Cilegon. Kota Cilegon itu samping Serang, di wilayah Banten juga. Ya. Itu Polycarpus buat kontennya, kalian tahu nggak? Bagi teman-teman yang baru nonton debat ya, baru nonton video-video lintas iman, itu Polycarpus ngamuk-ngamuk. Mereka bilang Islam tidak toleransi lah dan sebagainya lah. Nah, itu jahatnya mereka. Jahat sekali Polycarpus itu ya. Mereka fitnah warga muslim yang ada di sana. Bahkan ada yang bilang itu seperti binatang ya. Saya ingat sekali Wak Donald bilang, orang-orang Cilegon, orang-orang Islam yang ada di Cilegon itu binatang. Sadis sekali omongan mereka. Yang lebih lucu, orang kota Serang, ya, orang kota Serang memperbolehkan orang-orang Kristen beribadah, menggunakan rumahnya, menggunakan gedung serbaguna sebagai tempat ibadah, malah difitnah. Malah difitnah itu gereja. Malah disebarkan berita bohong. Nah, ini kan sadis. Jadi mereka nih ya, dikerasin salah, dilembein, melunjak. Dilembein, melunjak. Ngeri memang nih Polycarpus ini. Boleh, kita coba dengarkan dulu ya, bagaimana lucunya si Lucy Daiva dari pertentangan yang harus berakhir dengan rasa malu. Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? GBI. Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang Kampung tapi saya loh. mana kamu tadi Pandeglang. Pandeglang sama Nanti aja. tanggal 14-nya. Iya. Nah, kita nanti tanggal 14 mau melayani di kampungnya dia nih. Yang dia terbuang bertahun-tahun, tapi sudah mulai saudara-saudara mulai ini ya, mulai menghubungi, mulai baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, kalau kamu murtadin lalu dibuang sama keluargamu, tetap berdoa. Ada masa di mana mereka mempunyai pemulihan, mendapati pemulihan yang dari Tuhan, bukan datangnya dari kita. Dari kita itu tetap berdoa, mendoakan dia. Mau kamu dibuang sebesar apapun, dia tetap akan kembali. Benar, Cim? Benar. Nah, semangat selalu. Jadi ini Kota Serang, tapi gereja banyak di sini. Provinsi Banten ibu kota. Provinsi Banten ibu kota, di sini gerejanya banyak. Itu menandakan bahwa orang-orang di Serang cerdas. Pak, maksud saya di sini nggak main asal-asal tutup ya. Orang lagi ibadah ditutup ya. Orang lagi ibadah, lagi bergereja. Di gereja ngapain sih, emang bikin bom? Bukan. Di gereja kita beribadah, bukan bikin bom. Kita bukan mesum loh. Ini namanya Muhammad Qasim, saudaraku ya. Nanti saya lagi dorong dia untuk melayani di TikTok. Namanya Muhammad Qasim tapi Kristen. Tapi Kristen ya, Muhammad Qasim. Kristennya. Semangat bagi anak-anak Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah, selamat melayani. God bless you. Muhammad Qasim namanya ya. Kecil-kecil tapi rawat. Muhammad Qasim asli orang Pandeglang. Pertama kali murtad di bawah Tuhan untuk mengenal Tuhan. Makan 6 bakso, 6 piring, 6 mangkok. Iya, 6 mangkok bakso. Baksonya, lu ngapain, kan belum mulai, Cim? Oh udah, kita udah mulai. Yuk kita ke sana yuk. Tuhan berkati semuanya. Jangan ikutin saya ya. Oh sudah ya. Tuh. Udah. Ini ibadah kedua ya? Oh ayo. Udah, soalnya kita diundang di ibadah yang kedua ya teman-teman. Lihat ini ya, suaranya kedengeran loh. Ya, nggak ribut seperti orang yang punya toa itu. Dia nggak akan ribut kan? Dengar suaranya. Kedengaran ya? Ada suaranya kan? Kedengaran nggak? Itu di sebelah kanan kiri kita mereka juga beragama lain, tapi mereka nggak sibuk tuh ngurusin ibadahnya orang lain. Kita masuk ke dalam ya sambil nunggu Muhammad Qasim.
Ayo, halo. Salam, Bu. Ini Bu Mei yang mengundang kita. Oh, dia udah ugal-ugalan. Biasa. Salam, Bu. Apa kabar ya? Lama banget. Kenapa kakinya, Bu? Udah lama ya, Bu. Semenjak terakhir Lucy pelayanan berarti di sana, di sini. Mana ada 23 dong. 23 lah, orang belum lama ya, Bu ya. Ayo. Oke, ini kita. Iya, ayo. Kita berganti semuanya. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Hehehe. Makasih, Mbak Udin. Gilo lo. Jadi gilo terus tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Daifa, pemilik akun TikTok dari k.lidi. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas konten yang saya buat tanggal 7 April 2024, di mana pada saat itu saya sebagai pelayan datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Kosim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang, warga Kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung saya melihat ada tempat ibadah, dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Jadi mau saya sampaikan di sini bahwa itu bukan gereja, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang saya sampaikan gereja banyak di mana-mana itu salah. Itu bukan gereja. Itu adalah rumah yang dijadikan rumah ibadah dan diberi izin sama pihak setempat. Ataupun gedung serbaguna yang diberi izin untuk kita kaum Kristiani beribadah. Itu pun sudah sebuah hal yang luar biasa, bagaimana mereka semua bisa merangkul kita orang Kristiani di Kota Serang. Dan atas kesalahan saya membuat kegaduhan berbicara tentang banyaknya gereja di sana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu adalah sebuah kesalahan, karena itu adalah belum menjadi gereja. Di sini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada maksud tujuan apapun dari pembuatan konten ini, hanya semata-mata untuk memberikan contoh sebuah kerukunan yang terjadi di Kota Serang. Namun ada beberapa kata-kata juga yang saya lontarkan yang dapat mungkin juga atau sadar dan tidak sadar saya menyampaikan kata-kata yang membuat saya terlalu euforia. Di sini mau saya katakan, saya tarik kembali semua kata-kata ini. Saya pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya buat para saudara-saudaraku yang ada di Kota Serang, di Banten, di Serang khususnya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk setiap perkataan kata-kata demi kata yang saya lontarkan. Dan saya juga minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia dengan video ini yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu Saudara.
Dari hati saya yang paling dalam, lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada maksud dan tujuan untuk memecah belah apapun. Saya justru ingin menciptakan kerukunan, dan saya memberikan sebuah contoh bahwa di kota Banten bisa melakukan toleransi yang tinggi. Namun biar apapun saya katakan di sini, saya mengklarifikasi semua perkataan saya, dan saya menarik semua perkataan saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Asli lawakan ya teman-teman, asli memalukan sekali. Nah inilah mereka-mereka ini teman-teman. Gaya-gaya kan, wah banyak orang ya sudah Kristen gini-gini. Aduh, ini biar teman-teman tahu. Gereja yang ada di wilayah Banten itu mayoritas jemaatnya dari suku-suku yang memang suku mayoritas Kristen. Contoh orang Manado, orang Batak, orang Timur, Chinese. Kalau orang Sunda, orang Jawa, nggak ada. Ya, orang Sunda nggak ada di situ. Nggak ada orang Sunda yang jadi Kristen di sana. Kalau ada pun nggak berani dia bilang dirinya Sunda. Nggak berani dia bilang dirinya Jawa. Malu. Ya, malu. Nah, terus si Lucy Deva langsung menggunakan alasan bahwa dia ditipuin. Dia jadi korban dari temannya yang bernama Kosim. Di sini kita harus belajar untuk hati-hati, teman-teman. Si Kosim nggak punya channel. Dia cuma ikut jadi narasumber di tempat-tempat orang. Lucy Deva punya channel, punya akun. Anda ngomong seperti itu, tetap orang akan bilang Anda yang salah. Walaupun Anda bilang saya dibohongin, Pak. Ada nggak bukti Anda dibohongin? Ada nggak rekaman Anda ngobrol sama si Kosim ngomong gitu? Kalau nggak ada, kamu yang gawat. Ini kalau sampai masuk ya ke jalur hukum, Anda ngeles dengan mengatakan Anda dibohongin oleh teman Anda si Kosim. Kalau Kosim bilang, mana ada buktinya? Saya nggak ada ngomong. Ya, si Kosim ngeles. Seperti yang dilakukan oleh para murid. Para murid kabur, ngumpet. Kan begitu. Ya kamu akan digantung. Si Lucy Deva akan digantung gitu. Karena si Kosim akan buang badan. Kecuali si Kosim berani, iya Pak saya yang bohongin. Saya kasih informasi hoax. Ya si Kosim ikutan jadi kaki tangan. Ikutan masuk. Kan begitu. Ini antara satu masuk atau dua masuk. Kalau ini dilanjutkan ke meja ya pengadilan. Kalau ini mau diproses oleh kepolisian. Cuman alhamdulillah. Ya, bahkan Lucy Deva juga udah mengatakan ya, bagaimana baiknya umat muslim. Bagaimana baiknya elemen masyarakat yang muslim. Memilih jalur tabayun. Karena di Islam ada yang namanya tabayun. Ini luar biasanya Islam. Agama lain ada nggak? Silakan dicek. Ada nggak yang namanya tabayun? Nggak ada. Islam mengajarkan tabayun. Ada konflik apapun, seberapa Anda tidak suka orang tersebut, ya seberapa ributnya kalian, kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu ajaran. Kalau yang lain bilang, oh kami juga ada, buktinya orang kami juga sering kok damai, ujungnya damai. Itu atas inisiatif orangnya. Atas akal orangnya yang Allah berikan. Ajaran agamanya ada nggak? Kan kita harus balik ke ajaran agamanya. Betul tidak? Islam semua lengkap. Membersihkan diri, memang disuruh. Kalau kalian bilang apa? Oh kami bersihkan diri juga. Iya, inisiatif kalian. Itu inisiatif, beda. Ya, beda gitu. Jadi, Lucy Deva ini harus menanggung malu. Dan ini untuk kesekian kalinya ya. Polycarpus itu pertentangan dan berakhir memalukan. Selalu gitu. Saya ingat ya, waktu itu pernah Risuli Lubis buat satu konten maki-maki Islam, dia bilang Islam jahat, ya. Si Emen juga sama, gara-gara ada satu gereja di Gorontalo terbakar. Ya, gereja terbakar, terus mereka fitnah bahwa pelakunya Islam. Pelakunya Islam, dia bilang, ini Islam tidak senang dengan kami. Padahal polisi belum ngomong siapa pelakunya. Besoknya, press release kepolisian, pelakunya sudah ditangkap, dan ternyata pelakunya jemaatnya sendiri. Orang Kristen jemaatnya sendiri. Ini channel-channel Polycarpus ada minta maaf nggak? Nggak ada. Mereka pura-pura bodoh. Mereka nggak mau tahu. Anggap ya sudahlah salah informasi. Nggak ada klarifikasinya. Mereka beruntung ya, saat itu channel saya belum sebesar sekarang. Waktu itu saya baru mulai ya, YouTube saya pun lebih banyak fokus di debat. Kalau nggak, saya bahas itu. Ya, saya suruh mereka minta maaf. Enak aja, fitnah-fitnah Islam. Begitu udah salah, nggak ada apa-apa. Masih mending si Lucy Deva buat video permintaan maaf, lebih bisa diterima lah. Ini pun
Dia buat video minta maaf setelah apa? Setelah dipanggil ya oleh para tetua, para elemen masyarakat yang ada di sana. Kalau enggak, Lucy Deva ini pura-pura bodoh. Saya berani jamin ya, kalau ini tidak dipanggil dan tidak dikatakan bahwa akan dilanjutkan secara hukum, Lucy Deva nggak akan klarifikasi. Dia akan antem ayem, pura-pura tidak terjadi apa-apa, pura-pura bodoh. Ini kelakuan mereka dari dulu, teman-teman. Pura-pura nggak ada terjadi apa-apa, ya sudahlah, lupakan saja. Kan begitu. Mereka selalu seperti itu. Polycarpus itu dari dulu mainnya selalu seperti itu. Mereka membodohi masyarakat. Mereka menghibur ya, jemaat-jemaatnya dengan berita-berita bohong supaya jemaatnya itu senang. Supaya donaturnya senang. Wah, kita sudah naik nih, supaya bisa lebih naik, sumbang duit lebih banyak, kasih duit lebih banyak. Nah, mereka seperti itu. Sama seperti mereka saat ingin mencelakai saya. Itu, Wak Donat, dia ngomongnya sama donatur apa? Ini udah masuk nih. Pasti masuk bentar lagi. Lihat, channelnya sudah disita. Ini pasti masuk. Udah, sini duit lebih banyak. Kasih duit lebih banyak. Itu yang dia lakukan, teman-teman. Donaturnya lihat, oh ya benar juga ya. Udah nih, udah nggak ada channelnya. Mantap ini. Oke, semangat, kasih lagi duit. Kan kurang ajar. Mereka seperti itu, teman-teman. Mengelabui dan membodohi orang. Saya bingung melihat mereka ini. Jujur ya, saya sangat bingung kenapa orang-orang seperti ini bisa didukung. Dan saya selalu katakan ya, ini mereka bukan Kristen. Mereka Polycarpus yang memanfaatkan nama Kristen. Memang mereka pelayanan di gereja. Mungkin mereka ada yang jadi pendeta. Ada yang jadi pendeta, tapi mereka tidak mewakili Kristen. Ini penjahat-penjahat semua ini, teman-teman. Kumpulan penjahat. Kumpulan penjahat. Dan kalian bisa lihat, ini bentar lagi, channel-channel Polycarpus pasti akan goreng. Ya, setelah ini viral kan, permohonan maaf Lucy Deva, ini viral dan mereka malu, mereka nanti akan gunakan jurus playing victim. Mereka akan ngeles. Mereka akan katakan, Lucy Deva ditekan, dipersekusi, sehingga dia minta maaf. Padahal tidak ada itu karang-karangan. Nah, mereka akan buat itu. Kalian pegang omongan saya, Polycarpus itu gampang sekali untuk dibaca. Mereka pasti akan buat konten-konten seperti itu. Ya, kalian pegang omongan saya. Mereka akan bilang ini dipaksa, ya kami dizolimi, dan sebagainya. Halo, warga Serang sudah sangat baik. Karena kalian beda denom, tidak bisa beribadah di gereja yang denomnya beda, maka diberikan kesempatan kalian beribadah di rumah. Ada 5 keluarga, ada 5 warga, ya 5 kakak yang mungkin denomnya karismatik. Ya udah mereka berkumpul di rumah satu orang. Di rumah satu orang tersebut dijadikan tempat ibadah. Begitu juga yang reform. Ada 10 orang reform bergabung di satu rumah. Karena mereka nggak bisa ke gereja yang ada di sana. Contoh, ada gereja Kemah Daud, ada gereja HKBP di sana. Tapi kan mereka bukan denom HKBP. Orang karismatik nggak mau dong ke HKBP. Pantang. Bagi mereka pantang, apalagi bukan suku Batak, bukan orang Karo. Mereka nggak mungkin ke sana. Kan begitu. Jadi mereka pergi ke tempat yang mereka cocok. Karena tidak mungkin mendirikan gereja dengan 5-6 orang saja, ya sudah, gunakan rumah. Gunakan gedung serbaguna. Apa kurang baiknya pemerintah? Gedung serbaguna dikasih. Ya, dikasih buat kalian gunakan. Seperti yang dibilang Lucy Deva. Udah baik sekali orang di sana. Gedung serbaguna saja diberikan izin untuk orang-orang Kristen jadikan tempat ibadah. Udah sebaik itu masih kalian ganggu. Masih kalian fitnah mereka. Coba kalian pikir. Udah begitu baik loh. Jahat sekali ini memang Polycarpus ini. Lucy Deva oke lah, dia alasan dia nggak tahu. Dia dibohongi oleh si Kosim. Kosim orang sana. Dia sebagai orang sana, yang tinggal di sana, di daerah sana, nggak tahu itu kan kelewatan. Artinya memang Kosim ini ingin menipu. Itu aja, ingin menipu. Biar kesannya itu kekristenan tumbuh di situ. Biar kesannya itu, wah lihat sekarang, udah rame kan? Orang-orang jadi Kristen. Karena nggak mungkin gereja banyak kalau jemaatnya nggak tambah banyak. Kan seperti itu. Yang ada di persepsi yang ingin mereka bangun. Inilah saya bilang, gagalnya ya. Gagalnya mereka itu, padahal sudah dikasih ruang, ya diperbolehkan. Coba kalau yang terjadi seperti di daerah lain. Kita lihat banyak kan. Orang yang gunakan rumahnya secara ilegal, dijadikan tempat ibadah, tidak minta izin tetangga, tidak minta izin RT, ya, ketua yang ada di sana, main hantam-hantam saja, begitu ditolak, begitu disuruh bubar, ngamuk. Wah, kami tidak diizinkan beribadah, gitu kan.
Tidak diizinkan. Tapi kalau diizinkan, ya seperti ini. Difitnahnya, wah ini sudah banyak nih yang jadi Kristen di sini, banyak warganya kan. Aduh, inilah parahnya teman-teman, parahnya ya. Dan saya berharap video ini kita bantu share. Ya, karena yang video Lucy Daiva ngata-ngatain bahwa di sana banyak gereja itu kan viral. Ya, sedangkan dia nangis minta maaf, saya ragu orang-orang sebelah mau bantu share. Kalau yang kemarin, itu kenapa viral, itu orang-orang sebelah tuh semangat kan. Polycarpus dan Laskarnya kan semangat. Wah banyak gereja, yuk kita share. Kasih tahu semua orang, kasih tahu umat muslim. Wah mereka share. Mereka rajin nge-share gituan. Tapi yang ginian, saat si Lucy Daiva minta maaf, menurut kalian, orang-orang sebelah itu akan share nggak? Nggak mungkin. Kalau bisa dihapus sama mereka. Cuman Lucy Daiva nggak boleh hapus. Karena itu syarat saat tabayun. Syaratnya adalah dia minta maaf secara tertulis, ya, dan juga minta maaf di media. Kalau orang sebelah nggak mungkin akan share. Nggak akan re-upload mereka. Karena malu. Kalau yang kemarin mereka yang rajin sebarkan kan, biar kelihatan bahwa rame, banyak gereja di Serang. Nah, kalau yang kali ini saya mohon teman-teman muslim lah yang share. Ya, ini kesempatan kita. Kita lah yang harus membagikan informasi ini supaya orang-orang tahu apa yang terjadi di sana. Saya berharap teman-teman mengambil kontribusi, mengambil bagian dalam hal ini ya. Kalau cuman share aja pun kita sudah malas, ya saya nggak tahu lagi. Kalau cuman untuk nge-share video aja, yang tinggal tekan tombol share, forward, yang nggak nyampe 1 menit, hanya hitungan berapa detik kalian pun tidak mau, ya saya nggak tahu lagi perjuangan apa lagi yang bisa kita buat untuk agama kita. Kalau berjuang lewat ini aja kita nggak mau. Saya angkat tangan lah kalau udah ketemu yang seperti itu. Ketemu muslim seperti itu udah saya angkat tangan. Ya, jadi memang apa yang dikatakan Nabi artinya benar. Kita hanya seperti buih di lautan. Saat agama kita dizolimi, saat mereka mempropagandakan seakan-akan Islam redup, Islam jatuh, Islam sebagainya, kita diam saja. Ini kan kacau. Ya, jadi saya mohon bantuannya untuk di-share supaya semua orang tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini dan membantu perjuangan ini. Ya, kita akan terus menyuarakan kebenaran dan kita tidak akan membiarkan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kaum sebelah ini. Ya, dengan menjelek-jelekkan Islam, kita akan lawan, kita akan luruskan dengan berita yang benar ya. Bukan melawan mereka dengan hal yang mereka lakukan. Kita enggak. Mereka boleh main curang, mereka boleh menyebarkan berita bohong, tapi kita jangan. Kita cuma luruskan, kita kasih tahu kebenaran, dan kita berikan fakta dan bukti-buktinya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.
come as you are. The pastor bears his soul, and more. Let us be more listening. Let us hear exactly what you've got planned for us, Father. We ask these things in Jesus' name. Amen. It's okay to drop in and drop your clothes. On this day, most were covered up because of our cameras, but they insist they're comfortable receiving the Word of God from a pastor in his birthday suit. I really don't think God cares what you wear when you worship. The thing is worship. But ask people outside this congregation about a naked church, and you'll get this reaction. A who? Oh my goodness. Do you think it's disrespectful at all? Yeah. No, it's not disrespectful to God. Absolutely not. I wouldn't be here. Some of the biggest moments in Jesus' life, he was naked. When he was born, he was naked. When he was crucified, he was naked. And when he arose, he left his clothes in the tomb, and he was naked. If God made us that way, how can that be wrong? Why do they do this? Well, I've got to come forward. I've wasted enough time. I've got to come forward. I've got to break out of the stall. Shake your neighbor's hand and say, I've got to break out. Se quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ser batizado, porque Jesus está